Yang kedua, makna atau simbolisme dari bahan-bahan pembentuk Sakti Karagam. Mungkin banyak pertanyaan di dalam benak kita, kira-kira makna dari Sakti Karagam itu simbol daripada apa? Jadi, sebelum saya menjelaskan makna atau simbolisme dari bahan-bahan pembentuk Sakti Karagam ini, perlu saya ingatkan bahwa makna, simbolisme, ataupun sejarah mungkin dapat berbeda-beda pendapat ataupun pemahaman pada setiap wilayah, serta mungkin setiap pinandita yang melaksanakan ritual dapat berbeda cara pelaksanaannya dan bahan pembentuk Sakti Karagamnya. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa penjelasan saya adalah penjelasan paling benar, tetapi saya menjelaskan ini berdasarkan pandangan pada umumnya yang berasal dari sumber atau referensi yang saya dapat. Sekali lagi saya jelaskan bahwa penjelasan ini bukanlah penjelasan pembenaran, tetapi hanya menjelaskan menurut pandangan umum dan referensi ataupun sumber yang saya dapat. Tetapi pada intinya, ini hanyalah tradisi yang turun-temurun dari leluhur kita yang tidak memiliki patokan buku yang konkret ataupun spesifik yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi, walaupun berbeda cara pelaksanaan atau pembuatan Sakti Karagamnya, tetapi tujuannya tetap sama. Oke, kita kembali lagi kepada topik, yaitu makna atau simbolisme dari bahan-bahan pembentuk Sakti Karagam dari referensi yang saya dapat. Jadi, Sakti Karagam itu adalah simbol daripada tubuh manusia. Kalau kita melihat bentuk dari Sakti Karagam, pada bagian terbawahnya, Sakti Karagam terdiri dari vas air, yang mana pada zaman dahulu masyarakat Tamil masih menggunakan vas tanah liat dengan mengikuti kemajuan zaman, dan sekarang sudah menggunakan vas air dari logam, perunggu, ataupun baja yang tahan karat. Vas air atau yang dikenal di dalam bahasa Tamil yaitu Simbu, ini melambangkan tubuh manusia. Kemudian, benang bol yang diikat di sekeliling Sembu adalah simbol dari urat atau jaringan syaraf yang ada pada tubuh manusia. Kemudian, di dalam Sembu ada beberapa bahan yang dimasukkan ke dalamnya, seperti yang pertama yaitu tanah yang dibasahkan, yang melambangkan bahwa tubuh manusia berasal dari tanah. Kemudian, yang kedua adalah manjel ataupun kunyit. Kunyit melambangkan kesucian yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian, yang ketiga yaitu kumgumem, melambangkan darah pada tubuh manusia dan kekuatan yang ada pada tubuh manusia. Kemudian, ada sandanam juga. Sandanam melambangkan sumsum yang ada pada tubuh manusia. Dan terkadang ada juga yang meletakkan susu. Susu melambangkan sel darah putih ataupun enzim atau sebagai pensucian tubuh. Kemudian, Maler Kolende melambangkan aura tubuh manusia. Setelah itu, di bagian atasnya ada daun nim yang sering kita kenal di dalam bahasa Tamil yaitu Wepile, yang mana Wepile dipercaya bisa menghindarkan virus ataupun bakteri dan menghindarkan energi negatif. Sekaligus, Wepile adalah daun kesukaan dari Dewi Mariamman. Kemudian, ada juga kelapa. Kelapa melambangkan tengkorak manusia. Serabut kelapa melambangkan jenggot ataupun rambut yang ada pada tubuh manusia. Di dalam kelapa ada daging yang berwarna putih, kemudian ada air kelapa yang melambangkan pikiran yang jernih dan suci. Kemudian, kelapa tersebut ditutupi dengan daun wepile, melambangkan kulit kepala manusia yang menutupi tengkorak manusia. Kemudian, di bagian atasnya ada trisula yang melambangkan mahkota. Kemudian, sekeliling Karagam dihiasi dengan bunga dan kalung bunga, melambangkan keindahan dan sekaligus penghias seluruh Karagam, atau dalam filosofinya, kita menghias seluruh simbol tubuh manusia tersebut dengan rangkaian bunga ataupun kalung bunga agar terlihat lebih indah dan cantik. Kemudian, di atas trisula ditancapkan jeruk nipis. Ada yang mengatakan bahwa jeruk nipis melambangkan mata daripada Amen, dan ada juga yang mengatakan bahwa jeruk nipis ini adalah lambang daripada ubun-ubun atau motorik manusia. Yang mana jeruk nipis dikaitkan dengan ubun-ubun, ini adalah sebagai tempat untuk menerima semua energi positif dan menangkal energi negatif yang ingin masuk ke dalam Sakti Karagam atau yang memikul Sakti Karagam tersebut. Kemudian, Sakti Karagam tersebut juga dihiasi dengan dubambati yang berasal dari bahasa Tamil yaitu stik dupa, yang sering digunakan dalam upacara persembahyangan Hindu. Dubambati ini adalah simbolisme dari parfum, yang mana parfum sebagai pemikat. Maka, bati memikat energi positif agar terserap ke dalam tubuh yang mengangkatnya, dan sekaligus membuat seluruh bakta yang ada di sekeliling Sakti Karagam tersebut menjadi fokus dalam berdoa karena aromanya yang menenangkan pikiran. Kemudian, tempat duduk Karagam melambangkan singgasana ataupun tempat duduk. Kemudian,
tongkat yang dipegang oleh pemikul Karegem ada yang terbuat dari rumput ilalang dan ada juga yang terbuat dari rotan. Maknanya adalah tongkat tersebut sebagai simbolisme dari senjata bagi pemikul Karegemnya untuk menangkal sakti Karegem yang dipikulnya dari roh jahat ataupun energi negatif. Begitu perakitan sakti Karegem selesai, sakti Karegem dianggap sebagai manifestasi dari Dewi Mariaman, yang berarti bahwa kita mengangkat Dewi Mariaman di atas kepala kita sebagai bentuk pengorbanan dan membawanya mengelilingi desa agar seluruh masyarakat yang ada di sekeliling desa mendapatkan berkat dan rahmat dari Dewi Mariaman. Kemudian, yang ketiga, apa tujuan pelaksanaan pengarakan sakti Karegem ini? Karegem yang diangkat dan dipikul oleh peserta dianggap sebagai manifestasi dari dewa-dewi yang dipuja di dalam ritual ini. Tujuan utama adalah untuk menyampaikan penghormatan, pemujaan, mendapatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, mental, ataupun spiritual. Makna sakti Karegem juga dimaksudkan untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari bahaya dan mara bahaya. Karegem yang diangkat dan dipikul di dalam ritual ini juga bisa melambangkan pembersihan dan pembaharuan. Air yang ada di dalam Karegem dianggap memiliki kekuatan untuk membersihkan energi negatif dan membawa kesegaran serta keberuntungan baru bagi mereka yang terlibat di dalam ritual tersebut. Dengan demikian, makna dari sakti Karegem bukan hanya sekedar upacara formal, tetapi juga merupakan sarana untuk mengaktualisasikan keyakinan, nilai-nilai, dan hubungan spiritual dalam kehidupan umat Hindu Tamil. Ya, mungkin sekian penjelasan pada materi kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman ataupun kerabat-kerabat kita. Dan jangan lupa juga follow TikTok Sembagi Arutallaraj dan subscribe YouTube Sembagi Arutallaraj untuk dapat mengetahui konten-konten selanjutnya. Jika para penonton semuanya memiliki pertanyaan seputar dengan materi, tambahan, ataupun ingin mempertanyakan sesuatu yang di luar dari materi agar menjadi ide-ide konten selanjutnya, agar bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Ya, mungkin sekian video kali ini, and see you, bye-bye.